Baik, sini saya akan menjelaskan soal E7.9 khususnya yang nomor A. Sini diminta untuk melakukan jumlah penyesuaian dengan catatan ada 4% dari account receivable dan allowance for the full accounts sebesar $1.750 pada debit. Nah, yang pertama kita menghitung berapa saldo akhir di account receivable tersebut. Yang pertama kita menghitung 4%-nya yang terdapat di soal dikali dengan $80.000, maka hasilnya adalah 3.200 untuk saldo akhirnya. Kemudian kita akan menghitung jumlah penyesuaian di mana saldo awalnya kan sudah di sisi debit, maka kita harus menambahkannya dengan target di saldo akhir yang berada di kredit. Jadi sini ada $1.750 ditambah 3.200 yaitu secara kredit, maka hasilnya adalah $4.950. Dan jumlah penyesuaiannya adalah bad debt expense pada allowance for the full account senilai $4.950. Baik, di sini saya akan melanjutkan soal E7.9 pada bagian B yang menanyakan estimasi penyisian 5% dari akun receivable dan allowance for the full account sebesar $1.700 pada kredit. Jadi target saldo akhirnya yaitu 5% dikalikan $80.000 sama dengan $4.000 pada saldo kredit. Selanjutnya menghitung jumlah penyesuaian. Karena saldo saat ini sudah berada di posisi kredit sebesar $1.700, kita hanya perlu mencari selisihnya, yaitu $4.000 dikurangi $1.700 saldo kredit saat ini sama dengan $2.300. Maka jurnal penyesuaiannya yaitu bad debt expense sebesar $2.300 dan allowance for the full account sebesar $2.300. Jadi, pada tanggal 1 Juli, Stanford SE melakukan penjualan kredit kepada Legler CO sebesar €10.000 dengan syarat apabila pembeli dapat diskon 2% jika membayar dalam 10 hari. Dan jika tidak ambil diskon, maka harus bayar penuh neto dalam waktu 60 hari. Karena perusahaan menggunakan metode neto, penjualan langsung dicatat setelah dikurangi potensi diskon sebesar 2%, yaitu sekitar €200. Dengan demikian, piutang usaha dan pendapatan penjualan dicatat sebesar €9.800. Selanjutnya, pada 5 Juli, perusahaan menjual piutang sebesar €12.000 kepada perusahaan pembiayaan dengan biaya sebesar 9%. Jadi, dari transaksi ini, Stanford menerima kas sebesar €10.920 setelah dikurangi biaya €1.080. Selisih tersebut diakui sebagai rugi penjualan piutang karena perusahaan menerima kas lebih kecil dari hasil piutang. Lalu, pada 9 Juli, piutang sebesar €9.000 digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman sebesar €6.000. Perusahaan ini dikenakan biaya sebesar 6% atau €360. Sehingga kas bersih yang diterima adalah €5.640. Jadi, transaksi ini tidak menghapus piutang, tetapi mencatat adanya utang baru berupa utang wesel. Lalu terakhir pada 11 Juli, periode diskon telah berakhir dan pelanggan tidak memanfaatkan diskon yang diberikan. Oleh karena itu, perusahaan harus menyesuaikan kembali piutang dengan menambah €200 yang sebelumnya dikurangi saat pencatatan awal. Penyesuaian ini juga diakui sebagai tambahan pendapatan penjualan. Selanjutnya pada soal E7.12 General Journal per 31 Desember. Pada tanggal 29 Desember terjadi penghapusan 90% piutang tidak tertagih. Untuk nama akunnya di debit ada allowance for the full account sebesar 9.000, lalu di kredit ada account receivable sebesar 9.000. Pada tanggal 31 Desember terjadi penurunan nilai wesel tagih, yaitu carrying value dikurangin present value, yaitu 350.000 dikurangin 275.000. Maka akun debitnya ada bad debt expense sebesar 75.000,
Dan akun kreditnya allowance for the full account yaitu 75.000. Nah, untuk yang soal P7.7 ini, kita membahas tentang transaksi penjualan mesin pemanen oleh Arden Farm Equipment Company kepada Falco Brothers Farm pada tanggal 1 Oktober 2022. Nah, untuk jurnal yang pertama, karena pembayarannya itu tidak tunai, melainkan menggunakan wesel tagih berdurasi 2 tahun, maka kita mendebit notes receivable sebesar $120.000 dan mengkredit sales revenue dengan jumlah yang sama. Karena suku bunga itu 8%, di sini dianggap realistis atau sesuai pasar, maka kita mencatat wesel ini sebesar nilai nominalnya tanpa perlu mencari present value yang rumit. Nah, pada saat tutup buku di tanggal 31 Desember 2022, meskipun bunga baru akan dibayar tahun depan sesuai prinsip akrual, kita harus tetap mengakui pendapatan bunga yang sudah berjalan selama 3 bulan, yaitu dari bulan Oktober, November, dan Desember. Nah, untuk cara menghitungnya itu, nilai pokoknya yang $120.000 itu dikali 8%, yaitu bunganya itu, lalu dikalikan 3/12. Karena kita hanya menghitung untuk 3 bulan, yaitu hasilnya $2.400. Oleh karena itu, di jurnal penyesuaian kita mendebit interest receivable karena ini merupakan piutang kita dan mengkredit interest revenue sebesar 2.400. Jadi pendapatan bunga ini sudah masuk ke laporan laba rugi tahun 2022. Sekian penjelasan dari saya.